Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sofita Mahendra, NIM 2022-53146, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal internasional mata kuliah Audit Sistem Informasi. Jurnal pertama yaitu Capability Gap Analysis in IT Governance for a Logistic Company Using COVID 2019. Latar belakang penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID 2019 untuk menilai proses tata kelola TI perusahaan logistik. Kerangka kerja ini diadopsi secara luas karena standar tata kelola TI yang lugas dan terukur. Penelitian sebelumnya menggarisbawahi efektivitas COVID 2019 dalam mengatasi berbagai tantangan tata kelola TI. Sebagai contoh, dalam penelitian telah menunjukkan bahwa COVID 2019 menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengelola risiko terkait TI. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan tata kelola TI saat ini dengan tingkat yang diinginkan dan memberikan rekomendasi strategis untuk menjabani kesenjangan tersebut. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing pasar. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang tata kelola TI di UKM, khususnya di sekitar logistik, sebuah area yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur yang ada. Dengan menerapkan COVID 2019 dalam konteks ini, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi praktis kerangka kerja tata kelola TI di UMKM, mengatasi tantangan unik mereka, dan menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan. Metode penelitian. Penelitian ini menyajikan metodologi yang dimulai dengan tinjauan literatur yang komprehensif untuk menentukan kesesuaian kerangka kerja COVID 2019. Selain itu, data dikumpulkan di perusahaan logistik untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Prosesnya kemudian melibatkan cascading tujuan, mengevaluasi tingkat kapasitas, kapabilitas, dan melakukan analisis kesenjangan. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola TI di perusahaan logistik. Kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan COVID 2019, kerangka kerja yang menyediakan panduan komprehensif untuk mengelola dan menilai kapabilitas tata kelola TI dalam organisasi. COVID 2019 dikenal karena memberikan pendekatan terstruktur untuk menyelaraskan TI dengan strategi bisnis, mengoptimalkan sumber daya, serta mengelola risiko. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada 3 tujuan tata kelola dan manajemen GMO, keterlibatan pemangku kepentingan EDM 05, manajemen aset TI BA 109, dan kepatuhan TI MEA 03. Setiap tujuan dievaluasi untuk menentukan tingkat kapabilitas saat ini dan target. Hasil pembahasan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketiga tujuan utama berada pada tingkat kapabilitas 1, yang menandakan bahwa proses tata kelola TI masih pada tahap awal implementasi. Keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi pelaporan kinerja TI, serta pengelolaan aset TI belum optimal. Perusahaan juga mengalami kesenjangan dalam manajemen kepatuhan TI terhadap regulasi dan kontrol internal. Untuk setiap tujuan yang dievaluasi, ditemukan kesenjangan yang signifikan antara kondisi saat ini dan kapabilitas yang diinginkan, yang berada pada level 3 atau 4. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas tata kelola TI perusahaan logistik masih dalam tahap awal dan membutuhkan peningkatan yang substansial.
untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan manajemen aset TI dan kepatuhan. Perusahaan perlu memperkuat struktur tata kelola TI dengan mengikuti rekomendasi yang disarankan, seperti meningkatkan transparansi pelaporan, memperkuat manajemen aset di sepanjang siklus hidup, dan mengintegrasikan kepatuhan TI dengan kebijakan perusahaan secara lebih kuat. Penerapan COVID 2019 telah terbukti menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan tata kelola TI, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Sekarang jurnal yang kedua, yaitu Analysis of Internal Control and Readiness of Information Technology Adaptation in Cooperative Using COVID-5 Framework. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek operasional organisasi, termasuk kooperasi. Namun, tidak semua organisasi memiliki pengendalian internal dan kesiapan adaptasi yang memadai dalam menghadapi perkembangan TI. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kematangan tata kelola TI pada koperasi, yang mengakibatkan kurang optimalnya integrasi data dan proses bisnis. Penelitian ini berfokus pada analisis kesiapan dan pengendalian internal TI di koperasi menggunakan kerangka COVID-5 untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kematangan tata kelola TI mereka. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesiapan koperasi dalam mengadaptasi teknologi informasi dan menganalisis pengendalian internal yang ada dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pengelola TI saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi yang tepat meningkatkan tata kelola dan manajemen TI di koperasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner pada responden yang terkait dengan pengelolaan TI di koperasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja COVID-5, khususnya untuk domain pengendalian internal dan pengelolaan TI. Tahap-tahap penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis tingkat kematangan TI, dan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kesenjangan, gap analysis. Kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan COVID-5, kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola dan manajemen TI. COVID-5 terdiri dari 5 prinsip. Prinsip utama. 1. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Meliputi seluruh perusahaan dari ujung ke ujung. 3. Menerapkan kerangka kerja yang terpadu. 4. Mengaktifkan pendekatan holistik. Dan 5. Memisahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka kerja ini memungkinkan koperasi untuk mengelola TI secara terstruktur dan memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan strategis organisasi. Hasil pembahasan. Berdasarkan analisis kesenjangan, gap analysis, ditemukan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI di koperasi berada pada level 3,18 dari skala 5, yang mengidentifikasi bahwa tata kelola TI di koperasi masih berada pada level definite terdesain. Hal ini menunjukkan bahwa proses dan prosedur TI sudah didefinisikan, tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan. Beberapa subdomain seperti pengelolaan sumber daya manusia dan penyelarasan layanan TI dengan kebutuhan bisnis masih memiliki kesenjangan yang cukup besar dengan nilai kesenjangan mencapai 2,75. Penggunaan TI di koperasi, terutama untuk pengelolaan keuangan, masih terbatas pada aplikasi Excel yang menghambat efektivitas pengelolaan data dan operasi bisnis. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI di koperasi masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tingkat optimal level 5 optimized. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi disarankan untuk melakukan beberapa langkah perbaikan, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, membangun struktur organisasi yang lebih terfokus pada pengelolaan TI,
serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem TI yang lebih canggih, seperti sistem komputerisasi yang terintegrasi. Pengelolaan administrasi juga perlu ditingkatkan dengan menggantikan aplikasi Excel dengan sistem yang lebih efisien untuk memudahkan pengelolaan data. Sekian presentasi review jurnal internasional dari saya. Terima kasih.